Aku ini Jano, tidak, tapi kan aku gregeten nih. Langsung Kapolres itu, udah usah anu, malam hari ini saya bilang gitu. Ya, jadi begini ya, jadi dari video-video di YouTube yang diviralkan oleh Babi Aldo itu semua framing berarti Ya, betul saya. bahwa Babi Aldo itu benar-benar suka bohong gitu. Ya, Eh, ya saya nanti tak kirimi anu saya tak kirimi buktinya ya saya. Nanti itu ini nanti akan menjadi jadi di Polres Sampang maupun di Polda Jatim, insya Allah LBH ini akan bergerak dengan cepat untuk melaporkan balik daripada kelompok-kelompok dan dalang daripada peristiwa ini. Itu loh saya. Dan yang jelas tidak ada surat resmi, panggilan resmi daripada semua yang dikeluarkan untuk apa pemanggilan secara apa pelaporan aduan, delik aduan, karena memang pelaporan itu termasuk tidak memenuhi syarat. Ba'alawi batil itu tidak dari mulut Said Wasim, dari Nakobah Irak ya, Ashraf yang ada di Irak sana kan sudah sudah lama kan saya sudah dikeluarkan, belum lagi dari Nakobah yang lain termasuk dari tesisnya Kiai Imaduddin juga. maaf ya. Saya pernah dengar di kawan-kawan, ya bukan kawan-kawan, satu kawan aja lah. Oke. Ada masalah ini ada terkait dengan FPI juga ya. Nah, jadi yang lapor saya izin ya, yang lapor itu ormas FPI yang ada di daerah Sampang sana ya. Sedangkan mohon maaf, lembaga ini atau organisasi ini kan tidak pernah ada sampai hari ini kan sudah dibekukan ya. Kalau ada FPI baru itu pun belum mengantongi izin, berarti ormas ini pun termasuk ilegal. Makanya nanti ini ada poin-poin penting yang tidak bisa diungkap di publik, biarkan nanti LBH dan teman-teman pengacara bergerak secara lapangan jalur hijau ya saya. Jadi gini Bang Skinner, kalau saya boleh nambahin sedikit aja ya. Jadi perkara yang melaporkan siapa itu saya rasa akan merucut dengan sendirinya. Karena mengacu kepada laporan. Apakah laporan itu sudah masuk ke SPKT kemudian ditanggapi, lalu kemudian dari pihak SPKT sudah menentukan laporan itu sebagaimana laporan resmi dari pihak orang yang melaporkan, yaitu bentuk BAP itu sendiri. Kalaulah BAP itu belum terbentuk atau belum resmi, belum diterima, kemudian ada pihak anggota atau aparatur negara yang melakukan intimidasi dari pihak yang dilaporkan, maka itu juga bisa dilaporkan balik juga. Artinya perkara kemudian itu yang melaporkan dari pihak orang FPI, bahwasanya FPI itu sudah dibubarkan, dibekukan, nanti kan merucut. Tinggal kita bagaimana cara gerak orang yang melaporkan balik tersebut, itu Bang Singger. Dan ya. polisi juga sebentar sebelum turun ya Ustadz Bani, dengar dulu nih sebelum turun. Skincare itu yang merekam atau yang di sampingnya Wasim itu Ustadz Kiai Jafar bukan ya? Ya Kiai Jafar. Iya kan? Nah ini menjadi hikmah pembelajaran buat kita semua ya. Karena yang kita tidak sangka ternyata menjadi urusan besar. Saya nggak tahu siapa Wasim ini. Apakah dia berwenang? Apakah punya otoritas mengatakan bahwasanya nasabnya batil? Kalau dia sebagai seorang perorangan, bukan mewakili nakobah misalnya dari Yaman atau dari Irak, ini juga ini hikmah pembelajaran ya. Jangan, karena urusannya jadi panjang kan. Nah harusnya
kita betul mendukung, tapi jangan terlalu kemajon. Yang bicara itu biar Wasim sama kuasa hukumnya. Dan Jafar bertanggung jawab itu. Karena kan dia walaupun niatnya baik, ini loh Wasim ngomong seperti ini, tapi resikonya dia tidak sadari buat Wasim. Ini buat hikmah pembelajaran buat kita semua. Kalau ada kawan, lalu jangan kita pancing-pancing sehingga mengeluarkan statement yang dia tidak sadari gitu. Ustadz Bani, monggo silakan beliau Tapi amunisi. gini Bang Acong, Saya mohon izin terima telepon ya teman-teman, tak mute. Monggo. Bang Acong, sebentar Bang Acong, gini Bang Acong. Apa yang disampaikan Bang Acong itu adalah benarnya, namun mengacu kepada begini. Kalaulah penyebutan bahwasanya nasab itu tidak valid dan tidak absah secara manuskrip atau secara sejarah, baik kitab atau apapun, kemudian sudah menjadi konsumsi publik, siapa yang menyampaikan saya rasa tidak masalah. Tidak masalah. Gitu loh, terkecuali hal-hal yang demikian lalu kemudian disampaikan dan itu urusan bukan urusan publik, urusan pribadi, itu baru boleh delik pidananya jelas. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik nggak masalah kalau menurut saya gitu. Ya betul, maksudku juga gitu. Kalau sudah berani berstatement, jangan cengeng gitu loh. Yang berani hadapi aja, jangan kabur-kaburan. Tapi kalau ketemunya sama saya habis itu. Jadi kalau Kang Bandi Acong, Said Wasim itu berani berstatement karena dia punya landasan dan dalil. Nah, tinggal musuhnya ini dia mau membuktikan enggak ucapan Said Wasim. Kalau memang berani membuktikan, nah boleh tuh diskusi atau hadapan. Kalau memang itu dianggap sebagai fitnahan, maka laporkan saja seperti itu. Nanti pembenarannya, pembuktiannya baru di sidang. Betul. Nah ini kan udah kejadian ya. Aku bicara hikmah pembelajaran. Ini udah kejadian, bagus itu ada kuasa hukum, ya kan? Tadi Skincare bilang oknum imigrasinya pun ketakutan. Dia itu di luar wewenangnya itu datangi orang, kemudian ngancam-ngancam nggak bisa diperpanjang, nggak boleh itu salah itu menyelewengkan jabatan. Dah lanjut. Ya mohon maaf, boleh kami mau jelaskan sesuatu. Kalau tentang Said Wasim, beliau kan hadir acara halal bihalal keturunan Wali Songo yang ada di Pendopo, Keraton Sumenep. Ini sebenarnya bukan masalah nasab, bukan masalah apa. Cuman yang namanya Ja'far itu datang dan menarik Said Wasim dari sebelah kami jauh dan rekam video itu. Itu sebenarnya tanggung jawab, tapi sampai sekarang kami yang kami lihat itu tidak ada tanggung jawab dari beliau. Kalau masalah membatalkan nasab, kalau menurut saya, mohon maaf ya saudaraku, kemungkinan saya salah juga. Kalau tentang Said Wasim membatalkan nasab mereka itu, nomor satu, bukan beliau yang pertama orang membatalkan nasab mereka. Nomor dua, dasarnya Said Wasim itu dari Naqabah Irak. Nah, laporan yang katanya Bebe Aldo di video-video bahwa laporan telah mencela umat Islam dan memfitnah, dan katanya Said Wasim mengaku diri dari Naqabah Madinah dan Arab Saudi. Dan katanya mengaku diri Arab Saudi juga dari Madinah. Nah ini kami mau jelaskan karena kami sudah lihat video itu yang sudah viral dan semua saudaraku semua sudah lihat juga. Dari video itu kan bahasa Arab. Membatalkan nasab mereka dasarnya dari Naqabah Irak yang paling tua dari Naqabah internasional semua seluruh dunia. Nomor dua, dalam video itu tidak pernah mengaku bahwa beliau dari Naqabah Madinah atau dari Naqabah Arab Saudi, dan sebenarnya Mbak Alawi itu dusta karena kami sudah dengar berapa kali
Mereka katanya ada naqabah di Arab Saudi. Tidak ada naqabah di Arab Saudi. Betul Syekh, betul Syekh. Kalau ahli nasab iya ada ahli nasab. Iya. Nah, tapi kalau naqabah tidak ada. Sebenarnya karena pemerintah Arab Saudi tidak boleh ada naqabah di Arab Saudi. Nomor 3, bahwa beliau mengaku diri Arab Saudi dalam video tidak ada, itu biasa karena beliau kan warga negara Yaman asli, tapi lahir dan besar dan tinggal di Arab Saudi di Madinah Al-Munawwarah. Dan apa yang kami tahu, keluarganya masih ada di situ, ibunya sama saudaranya masih ada di situ, tinggal di situ. Jadi wajar kalau si Ja'far, Ustaz Ja'far atau siapa yang dari Batu Ampar nanya dari mana, ya wajar bilang dari Madinah. Itu kalau bilang dari Madinah bukan artinya warga negara Arab Saudi. Betul. Karena pertanyaannya bukan warga negara apa, dari mana, karena beliau kan datang dari Madinah, bukan datang dari Yaman. Betul. Nah, jadi mereka cuman framing saja, paling khusus itu yang namanya Babi Aldo, mencari kesalahan. Apalagi terakhir video yang kami lihat, dia memframing umat Islam kalau tidak ada gerakan, kayaknya udah mencari oleh umat Islam. Umat Islam maksudnya Babi Aldo sudah jelas dari FPI. Umat Islam tidak mencari Sayyid Wasim. Sebenarnya karena sebenarnya Sayyid Wasim bukan kabur, cuman demi keselamatan dan keamanan beliau ke Mojokerto. Ini yang kami melihat dari kata-kata semua itu, berita semua ini. Kenapa? Siap. Karena yang kami dengar dari penjenengan Bang Skengker, ada oknum dari Polres dan migrasi. Ini yang aneh ya, migrasi itu apa kaitnya sama masalah nasab? Migrasi kok cuma masih hidup atau tidak, berkasnya semua resmi, ya udah. Kok ikut macam-macam masalah, ikut campuran sama masalah nasab. Ini bukti bahwa oknum itu, ya mohon maaf, nggak ada kaitannya, korupsi. nggak ada kaitannya. Ya, kaitannya itu imigrasi dengan masalah nasab, nggak ada. Itu masalah keimigrasian aja. Dan juga itu salah itu. Apanya yang salah Bang Acung? Imigrasinya yang salah, nggak Ya, boleh jelas. dia datang ke situ, apalagi mengancam-ngancam, itu penyalahgunaan wewenang, salah itu. Nah, juga yang Polres itu yang datang, kenapa datang tanpa surat resmi? Bang Skengker barusan kan katanya tanpa surat resmi. Nah, kalau tanpa surat panggilan resmi, kenapa polisi memang datang, kecuali kalau korupsi ya? Kalau ya namanya bantu atau apalah, pokoknya bukan resmi lah. Jadi dari cerita ini semua yang kami dengar di Komal dan dari saudara-saudara di luar Komal, itu kayaknya sebenar-benarnya tidak ada laporan, atau ada laporan tapi tidak terima dalam hukum. Iya paham. Itu aja. Lebih parah lagi tuh mendatangi orang tanpa surat perintah, lebih parah lagi tuh. Nah itu yang kami terakhir kali sudah berkomunikasi sama beliau. Ya, Katanya datang dan mengganggu, mau nakutin istrinya beliau. Itu lah, kurang ajar ini. Ini benar-benar kayak gitu. harus diproses itu sama pengacaranya. Izin bertanya, sebentar, Opa. Izin bertanya, sewaktu Wasim bilang bahwasanya nasab Ba'alwi batil, ya, oke. Sewaktu dia bilang nasab Ba'alwi batil, itu ada kata-kata pendahuluannya enggak? Menurut atau saya mengutip dari Naqobah Irak misalnya, itu dinyatakan oleh Naqobah Irak batil. Ada nggak kutipan seperti itu, Standby? Tidak ada. Cuman tapi sebentar tapi kalau soal kalau soal Aldo itu udah pasti, Aldo itu pendusta
pendusta itu Aldo. Lanjut saya. Ini yang jelas Ustadz Ja'far itu karenanya dijelaskan kepada Said Wasim bahwa ada masalah polemik nasab itu dalam bahasa Arab langsung diputusin oleh Said Wasim dan langsung berkata batilum bil ijma, nasab alawi batilum bil ijma, gitu aja. Tidak ada yang ada tambahan ini. Siap, matur nuwun. Sami. Dari saya mohon izin host. Monggo. Ini apa namanya? Bisanya Said Wasim mengatakan hal itu kan dia sudah mendapatkan kabar dari Nakobah Irak ya saya. Artinya sudah ada kejelasan bahwa Said Wasim yang mengintimidasi terhadap istrinya itu petugas imigrasinya atau polisinya saya. Yang kedua itu. Yang ketiga biasanya begini saya mohon izin Bang Pagito ya. Polisi itu biasanya ada yang ditugaskan di desa. Itu untuk Babin Kamtibmas. Itu biasanya polisi hanya mendampingi walaupun tanpa surat tugas ya, tapi dia sudah ditugaskan di desa masing-masing atau di desa satu biasanya Babin Kamtibmas itu. Itu untuk menjaga situasi dan kondisi agar kondusif. Mungkin dia hanya mengantar untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Satu itu. Yang kedua bisa saja polisi itu ikut campur karena dia seorang muhibin. Ini kejelasannya kan harus jelas ini. Kan di setiap desa itu ada Babin Kamtibmas sama Babinsa. Kalau Babinsa kan dari TNI ya. Begitu saya. Ya, jadi gini saya nambahin sedikit Bang Opal, mohon izin saya. Jadi apa yang disampaikan oleh siapa tadi Gus Wasim ya? Itu sudah Said Wasim. Iya, Said Wasim itu sudah menjadi ranah publik. Kalau sudah menjadi ranah publik, itu tidak terkait delik pidana. Itu pertama. Artinya siapa saja berhak menyuarakan, siapa saja berhak membela. Kalaupun itu menjadi pelanggaran bagian daripada kode etik, siapapun bisa saling melaporkan. Itu pertama nih ya. Yang kedua, kalau merujuk kepada tadi keterangan Gus Kingker bahwasanya ya dari imigrasi itu melakukan intimidasi, lalu keterangan Bang Opal bahwasanya ada aparatur negara yang bersifat mendampingi ya kan, itu kemungkinan. Namun kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh Gus Kingker itu bukan pendampingan, malah ikut serta mengintimidasi ya kan Gus Wahid itu sendiri. Jadi kalau menurut saya tarik kesimpulannya adalah berhak dilaporkan balik tentang intimidasi itu yang tidak pada tempatnya. Pertama, aparatur negara sudah bukan kewenangannya dan sudah menyalahi kewenangannya. Ketiga, imigrasi juga sudah menyalahi kewenangannya dan juga bukan urusannya. Tidak ada otoritas sama sekali tentang persoalan nasab. Itu seperti itu. Kesimpulannya itu. Ya, yang kami terakhir kali berkomunikasi sama beliau, beliau juga curiga dan marah dari pihak polisi itu karena kan sering berkomunikasi sama istrinya. Petugas polisi itu minta ke istrinya suruh datang dan rekam video, minta maaf kepada Mbak Alawi. Nah itu. Oh ya berarti muhibin. Ya ini. Dan ada ancaman juga itu, ada ancaman katanya. Tapi nggak tahu kalau ada rekaman atau tidak, nggak tahu. Berarti kalau merujuk kepada keterangan Syekh tadi barusan, bahwasanya si aparatur itu menyampaikan suatu lisan bahwasanya ibu serta bapak silakan memohon maaf tabayun terhadap si Balawi atau mengeluarkan intimidasi. Jelas itu 24 jam bisa diproses. Bisa. Itu bisa diproses dan saya bisa membantu jarak jauh asal jelas namanya siapa, pangkatnya apa, Polres mana, ya kan? Kasih waktu saya, ya kan, setengah hari. Saya bisa. Bisa di-LP kan itu? Bisa. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan
Allahumma adhir al-haqqa haqqan wa adhir al-batila batilan wal batila batilan ya Rabb. Mudah-mudahan hak terang ya Rabb. Jadi masukan Amin, ya masukan Rabbal dari Alamin. saya mudah-mudahan bisa disampaikan juga kepada Said Wasim, yang konon katanya kan Said Wasim itu mendapat intimidasi dari Pak Aldo. Nah, saya sudah gregetan banget sama si Aldo ini, saya sudah dongkol dengan tingkah lakunya, dengan sifat-sifatnya yang sok kebal hukum gitu loh saya. Nah, kalau misalkan memang ada rekamannya via telepon terhadap Said Wasim, itu bisa di-LP-kan juga Aldo. Bisa, Berikan dia efek jerah. Bisa dilaporkan dengan pasal apa? Dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 29 saya. Undang-Undang ITE pasal 29 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang isinya di situ jelas adanya pengancaman, adanya intimidasi, adanya menakut-nakuti. Itu bisa dilaporkan saya dengan itu bisa. dasar hukum Undang-Undang ITE ini. Jadi sampaikan aja supaya ada apa taringnya si Aldo itu seolah-olah kebal hukum tuh hilang gitu tuh saya. Lakukan LP itu hanya Said Wasim, bukan yang lain. Karena yang berhubungan langsung antara Aldo dengan Said Wasim kan Aldo. mereka gitu sih. Ya, masalahnya, mohon maaf ya, masalahnya Said Wasim itu kalau bahasa Indonesianya, mohon maaf ya, kurang banyak itu, kurang jelas banyak itu. Tapi kalau bahasa Arab ya lancar. Ya alhamdulillah yang kami dengar, apalagi dikonfirm oleh Bang Skengker bahwa beliau sudah alhamdulillah punya saudara yang pengacara. Insya Allah nanti besok insya Allah kami berkomunikasi sama beliau juga, lihat statusnya gimana dan perannya gimana, maunya apa gitu tujuannya ya. Ya mudah-mudahan beliau Tapi selamat, kan mudah-mudahan umat selamat semua. Tapi kan sudah ada kuasa hukumnya kan ya saya. Biar nanti kuasa hukumnya aja yang proses. Jadi Said Wasim menyerahkan bukti-buktinya aja. Kan itu ada bukti rekaman teleponnya. Ya, Biar nanti kuasa hukumnya aja yang ini. Tadi Bang Skengker katanya ada bukti-bukti itu, ada rekaman kalau nggak salah ya. Kenapa Mas? Ya, Bang Skengker. Iya, saya. Ya. Ya, panjenengan katanya ada rekaman ya kan, bukti. Ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya udah, sudah jelas insya Allah. Diam saja. Ya. Gimana saya? Udah ada rekaman, tak kirimkan saya sama Zen. Ya, Rekaman pengancaman tadi, pengancaman tentang imigrasi tadi kan sudah masuk delik itu. Namanya penyalahgunaan wewenang, sesuatu ya pekerjaan di mana dia itu jadi waktu beliau bicara sama petugas migrasi itu benar ada rekaman ya? Ada. Karena beliau waktu berkomunikasi sama saya kan dikasih tahu sama saya bahwa katanya migrasi itu Anda kalau mau lama di Indonesia katanya kayak gitu ya. Ada. Aduh. Ada saya. Jadi mana saya delete. Ada. Jadi rekaman itu langsung ketika dia ngomong sama Said Wasim langsung direkam. Oh, alhamdulillah. Dan rekamannya sudah ada di Bang Skincare. Saya nanti tak kirim ke panjenengan. Siap. Nggih, matur nuwun. Kalau itu Gus, kalau Aldo telepon Said Wasim ada nggak rekamannya? Ada. Ada, ya udah syukur. Jadi itu bisa di-LP-kan dibalik jadi dibalik bukan rekaman ya. Jadi di waktu percakapan tapi sudah ada di pengacaranya. Daripada kepolisian tadi, siapa yang dibalik pelaporan ini ternyata Aldo. Terus apa deliknya yang dilaporkan tidak dijawab, itu loh. Jadi pelaporan yang ada di Sampang itu biang keladinya si Aldo sama si itu siapa Usman Muhdar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya lanjut guys, saya isi pelaporannya Gus, isi pelaporannya apa Gus? Saya belum tahu itu kan bukan saya, cuman saya hanya memegang bukti rekaman dari pengancaman itu.
Bang Gus Kinger sama Jadi sama Bang dalam Acong sama saudara yang lain sama Bang Opal, ini saya mohon izin tidak ngurasi hormat saya turun dulu karena handphone saya lobet. Oh, siap. Iya. Oh, Ji. Ngomong apa? Iya. Ya, kurang lebihnya terima kasih banyak. Apabila ada narasi atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bang. kaidah hukumnya kalau memang si Aldo sama si Habib Usman itu buat LP-nya itu apa? Kalau terkait dengan ujaran, berarti ujaran kebencian itu masuknya kalau di medsos berarti ITE dan itu harus resmi. Tidak boleh didatangi, tapi harus kalau sifatnya pengaduan berarti undangan klarifikasi dulu. Tapi kalau sudah memenuhi unsur pidana berarti itu LP, artinya pemanggilan. Nah, kalau terkait keimigrasian maka itu kantor imigrasi mendapat laporan dari siapa. Maka ketika memang itu laporannya berdasar mempunyai kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti, maka petugas imigrasi tersebut akan datang ke lapangan atau ke subjek yang dilaporkan didampingi oleh kepolisian setempat dan itu sifatnya juga resmi. Nah itu dulu Gus, kita harus tahu dulu itu. Ini Babilawi ini suaranya Bang Riki ya. Ini kalau tentang Usman Mehtor itu kan sudah jelas. Videonya yang di TikTok itu kan katanya harus minta maaf ke Bang Alawi atau nanti saya akan datang ke rumah Anda itu kata Usman. Saya apa ini sampai sekarang ingat. Nah, nanti kalau saya datang Imaduddin atau Mukimat itu nggak manfaat sama kamu. Ya udah jelas itu ancaman benar ini. Bukan untuk silaturahmi. Ya, sifatnya Kalau ada intimidasi, petugas kepolisian laporkan, petugas kepolisiannya tidak melalui protap yang benar. Kalau memang kepolisian, makanya harus diketahui dulu apa laporannya ke mana, ke kepolisian atau ke imigrasi, itu dulu harus diketahui dulu, biar kita jelas gitu membahasnya. Jurusan yang dibahasnya kita itu pas. Kalau seperti ini kan kita belum paham betul ini, Syekh. Iya betul ini saya Riki, karena akun ini sedang ada peringatan pemblokiran, saya ganti nama, barangkali bisa menghapus peringatan pemblokiran gitu Opa. Yuk lanjut. Oh yang tadinya Riki Ernawan ini ya. Iya. Ya saya Riki, cuman ini lagi ada peringatan pemblokiran ini akun ini. Saya ganti sengaja barangkali bisa menghapus peringatan itu, tapi ternyata tidak bisa, tetap aja ada peringatan di bawahnya tuh merah. Karena akun sih Bang Riki yang itunya itu akun bukan nama. Akunnya berarti kalau akunnya tetap ya berarti tetap ada peringatan. Biasanya ya, begitu TikTok. Upaya aja, tapi kan ini diganti lagi ke nama saya harus 7 hari dulu. Ya mohon maaf ya. Kalau menurut kami dari awal sampai sekarang itu kita kan sudah tahu bahwa Sayyid Wasim dulu kan sangat dekat sama mereka. Nah ini ada pertanyaan. Membatalkan nasab mereka itu kan mulai udah sekarang tahun ketiga kalau nggak salah atau jalan keempat. Iya jalan keempat sih. Iya kok mereka cuman karena beliau bilang batilun bil ijma' nasabah mereka ancaman sampai malam pura-pura lapor ke polisi sampai ada oknum dari polisi dan migrasi. Ini kalau menurut saya ya, kemungkinan saya salah juga, mohon maaf ya. Mungkin mereka itu takut benar dan berusaha menghancurkan nama beliau, berusaha deportasi supaya tidak bongkar rahasia-rahasia mereka itu, kejelekan mereka itu.
Apa menurut panjenengan semua saudara? Jadi itu bisa betul. Cuman persoalannya kita terkait dengan pihak-pihak yang berwenang ya ketika melaksanakan tugas dan fungsinya. Bahwa kalau Said Wasim ini masih kewarganegaraan bukan warga negara Indonesia, maka dia mempunyai kekebalan hukum. Artinya penegak hukum di Indonesia tidak bisa menindaklanjuti, yang hanya bisa dirujuk kepada negaranya kalau ada tindak pidana, apalagi ini pidananya bukan pidana misalkan yang sifat kriminal murni ya. Jadi saya rasa kalau memang ada polisi yang turun selain daripada petugas imigrasi, ini sudah menyalahi aturan, kecuali kalau kepolisiannya itu hanya mendampingi petugas keimigrasian. Begitu saya barangkali. Baik. Ya mudah-mudahan beliau selamat dan keluarganya semua ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kebenaran itu tetap terang, tetap jelas untuk mencerdaskan umat Islam yang ada. Masya Allah, sepakat. Jadi ini judul yang saya angkat, kejujuran adalah landasan kebenaran. Kalau kita ingin membicarakan kebenaran, berjuang untuk memperjuangkan kebenaran, harus berlandaskan kejujuran. Tanpa kejujuran, penelitian, keilmuan akan rusak, tidak akan ada hasil yang sahih. Ini yang harus kita pegang. Tidak boleh seorang peneliti itu bohong atas apa yang diteliti. Salah boleh, keliru manusiawi, tapi ketika sudah tidak ada kejujuran, maka penelitiannya pun itu dianggap kebatilan. Berarti kalau temanya seperti ini, Mukibin dan Kabib jangan masuk karena mereka itu kan wajib dusta. Wah, iya. Iyalah, nggak bisa masuk berarti kalau temanya begini. Waktunya iklan.